Alhamdulillah wa syukrulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina wa qudwatina Muhammadin ibni Abdillah salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini kita bisa melanjutkan ta'lim kita pada kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita sudah masuk ikhwas sekalian di hadis yang ke-5, dan ini berkaitan dengan ibadah seseorang. Ya, ibadah kita itu dua, teman-teman. Mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Itu ibadah semua. Dan keilmuan kita terhadap satu hal di bidang ibadah akan membuat kita mudah memisahkan mana perintah, mana larangan. Karena seseorang yang mengerjakan perintah tapi juga di saat yang sama dia masih mengerjakan larangan, ini biasanya orang ini masih sulit untuk istiqamah. Jadi syarat untuk bisa istiqamah di jalan Allah itu dua, teman-teman. Satu, kerjakan perintah Allah, inilah wa'mur bil ma'ruf, dan kerjakan, jauhkan diri dari larangan Allah, wanha 'anil munkar. Ini penting sekali. Nah, dalam istilah agama ini perlu dikenal istilah-istilah agama biar kita nggak salah paham. Ada 3 istilah agama. Kata Rasulullah dalam hadis, innal halala bayyinun. Dan kita akan jelaskan ini di hadis yang setelahnya. Sesungguhnya yang halal jelas. Satu, istilah halal jelas. Wa innal haram bayyin, dan istilah haram jelas. Halal haram jelas, teman-teman. Salat jelas perintah. Dilarang minum khamr, jelas larangan. Ya. Masuk pada yang syubhat. Wa bainahuma umurun mustabihat, rokok. Contoh. Umur mustabihat, rokok. Iya. Enggak ada di zaman Nabi. Iya. Mau diharamkan harus pakai kajian dalil. Mau dihalalkan harus pakai kajian dalil. Jadi kalau orang masih berbeda pendapat permasalahan rokok, jangan kita masuk pada ranah yang kita bisa melebihi batas kita. Saya tidak setuju orang yang mengatakan kafir yang merokok. Oh, itu saya tidak setuju. Karena bukan ranah di situ. Halal halal, haram haram, bainahuma syubhat. Kalau Anda bilang syubhat, itu baru benar. Apa hukum rokok? Syubhat. Kalau Anda bilang haram untuk diri Anda, boleh. Tapi ketika kemudian Anda membicarakan itu di depan orang yang merokok, maka Anda katakan sama dia haram, dia tersinggung. Karena dia bilang, oh berarti saya bikin dosa kalau ini haram, gitu, ya. Jadi teman-teman, antara yang halal dan antara yang haram itu ada perkara-perkara yang syubhat. Ya. Perkara yang syubhat inilah yang kita na'udzubillah min dzalik. Kalau kita termasuk orang yang menggampangkan, kata Nabi SAW, faman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh pada yang syubhat, dia akan jatuh pada yang haram. Nah, makanya mengkajinya perlu, penting. Kenapa? Karena orang yang mengatakan rokok haram, apa dalilnya? Nah, dia punya dalil nih. Saya, misal, saya haramkan rokok di saya dan di seluruh keluarga saya. Jadi kalau ada misalkan nanti anak saya mau merokok, saya akan haramkan. Saya bilang, nak, haram. Karena saya sudah mengkaji dalilnya di saya, di keluarga saya. Tapi ketika saya ketemu orang, terus orang itu ngerokok, terus saya mau bilang, ditanya sama orang itu, Ustaz, apa hukum rokok? Pak, kalau saya haram. Kalau Bapak minimal syubhat, saya bilang. Karena tidak ada juga ulama menghalalkan rokok, gitu ya. Jadi rokok itu syubhat, teman-teman. Kenapa dia syubhat? Pertama, dia membahayakan. Membahayakannya ini yang kemudian masuk pada ranah kenapa orang-orang mengharamkan? Kayak saya, kenapa saya kan membahayakan? Mau usah jauh-jauh, teman-teman. Ustaz Dasat, gara-gara asap rokok, ya, sempat sakit drop karena rokok pasif, paru-parunya, ya, itu membuat
drop badan dan seterusnya. Ya, jelas-jelas juga di tulisan bungkus rokok saja, merokok membunuhmu. Dulu kan merokok dapat menyebabkan kanker, hipertensi, apalah macam-macam. Di situ tulisannya. Sekarang diperjelas lagi sama pemerintah kita, merokok membunuhmu, kan gitu, iya kan? Nah, cuman kalau yang ada yang teman-teman di antara kalian masih ada yang merokok, ya dilihat, jangan marah sama orang yang mengharamkan, karena yang mengharamkan dia sudah mengkaji. Yang merokok masih merokok, silahkan. Kalau Anda masih menganggap itu boleh, silahkan aja. Ya, tapi istilah agama kita syubhat. Jadi paling selamat kalau kita mau mengatakan secara fair sesuai dengan hadis, maka rokok itu syubhat. Minimal begitu aja. Jangan kita terlalu keras sehingga kemudian merusak persaudaraan. Jangan sampai ada saudara tidak baku bicara dengan saudara gara-gara satu mengharamkan, satu ya enggak gitu juga. Ya. Kemudian rokok juga tidak menjadi pembatal keislaman. Enggak. Ya. Apa kalau orang merokok kemudian dibilang kafir? Wah, enggak boleh. Ya. Berdosa yang bilang orang perokok itu kafir, enggak boleh. Karena dia tidak sampai ranah itu, teman-teman. Ranahnya bukan kalau dia sengaja tidak sholat, itu ada hadisnya. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Itu jelas. Perjanjian di antara kita dengan orang-orang yang non-muslim itu sholat. Yang membedakan kita dengan orang muslim sholat. Siapa yang sengaja meninggalkan sholat tanpa ada uzur yang jelas, maka dia telah kafir otomatis. Itu ada hadisnya. Nah, kalau itu jelas. Apalagi kalau dia terang-terangan. Wah, itu jelas. Ya. Apalagi kalau dia syiarkan bahwa tidak usah sholat, tidak wajib. Itu kafir. Na'udzubillah. Ya. Itu dosa paling besar itu mengharamkan yang dihalalkan. Ya, mohon maaf nih. Ada orang minum khamar. Perhatikan baik-baik. Ini karena kita masuk masalah perkara bid'ah. Ada minum khamar. Dalam Islam khamar haram. Dia pelaku khamar, teman-teman. Tapi dia masih sholat. Ya, dia masih sholat. Maka ketika dia minum khamar, tidak hilang keislamannya. Dia berdosa dengan minum khamar. Dia mabuk, dia minum khamar. Mabuk dosa. Dan dalam keadaan mabuk tidak boleh dia sholat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hai orang beriman, jangan dekati sholat sedangkan kamu mabuk. Artinya kan, setelah dia mabuk dia harus sholat. Gitu. Bisa dia mabuk, subuh mau sholat subuh, padahal dia lagi mabuk, nggak boleh dia sholat. Ya. Dia harus dikasih sadar betul, baru dia masuk sholat. Artinya dia kodoklah sholatnya itu. Makanya haram dulu di awal-awal boleh minum khamar, lalu turun ayat. Karena banyak orang yang sholat dalam keadaan mabuk. Turun ayat melarang total khamar. Apakah kalau orang minum khamar Islamnya hilang? Tidak. Tapi dosanya dia tanggung dunia dan akhirat. Yang menjadi permasalahan adalah kalau ada orang minum khamar baru dia bilang begini. Minum khamar, dia ajak orang lain. Khamar itu halal. Itu baru keislamannya bisa hilang. Paham ya? Menghalalkan khamar jauh lebih berbahaya daripada meminum khamar. Paham gak maksud saya? Sudah ngerti ya? Jadi polanya teman-teman, polanya ini adalah jangan Anda begini, kalau Anda punya dosa, jangan Anda membenarkan dosa itu ke orang lain. Gitu loh. Dosamu untuk dirimu dan insya Allah tidak hilang keislamanmu, tapi ya hati-hati. Jangan meremehkan dosa, kan gitu. Cuman yang level paling berbahaya adalah ketika orang sudah bilang begini, khamar halal. Terus atau kebalikannya, yang perintah jadi dia haramkan. Tidak usah sholat. Kalau ada orang bilang begini, tidak usah sholat 5 waktu, cukup 3 waktu. Ini keislamannya bisa hilang. Bisa dipahami teman-teman? Jadi harus mengerti, memetakan orang. Nah,